wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hayatri dengan NIM 2510 521041. Saya dari jurusan Manajemen, kelas Hukum Bisnis M1 dari kelompok 3. Nah, dalam video ini saya akan membahas materi tentang pembiayaan, di mana saya akan membahas yaitu pengertian pembiayaan, dasar-dasar hukum, dan juga prinsip-prinsip pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya ataupun pihak dari debitur atau penerima biaya yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terdebit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu yang tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya kepada pihak kreditur diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan, atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung. Nah, adapun unsur-unsur yuridis dari suatu pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adanya kesepakatan antara pemberi biaya dengan penerima biaya yang disebut dengan perjanjian pembiayaan. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya para pihak, setidak-tidaknya pihak memberi dan penerima biaya. Nah, yang ketiga adanya kesanggupan atau janji untuk membayar piutangnya. Yang keempat, adanya pembiayaan berupa pemberian sejumlah uang. Nah, yang kelima itu adanya perbedaan waktu antara pemberi pembiayaan dengan pembayaran. Nah, adapun dasar-dasar hukum dari pembiayaan yaitu yang pertama ada Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Nah, yang keempat itu ada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Nah, selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip dari pembiayaan. Nah, pembiayaan memiliki prinsip-prinsip tertentu. Adapun yang merupakan prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu prinsip kepercayaan, di mana kredit itu berarti kepercayaan. Maka hal pemberian kredit maupun pembiayaan haruslah ada kepercayaan dan kredit bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur. Nah, bagi kepercayaan dari debitur bahwa debitur dapat mengembangkan dana tersebut. Nah, yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian. Agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam pembiayaan haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit. Yang ketiga yaitu prinsip sinkronisasi. Nah, prinsip sinkronisasi merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman atau pembiayaan dengan aset atau income dari debitur. Nah, misalnya itu jangan diberikan kredit atau pembiayaan jangka pendek untuk keperluan investasi jangka panjang. Yang keempat yaitu ada prinsip kesamaan valuta. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sedapat-dapat adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit atau pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga resiko fluktuasi mata uang dapat dihindari. Nah, yang kelima yaitu ada prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal. Artinya, dalam hal ini yang dimaksud adalah antara pinjaman haruslah dalam satu rasio yang wajar.
Nah, yang keenam itu ada prinsip perbandingan antara pinjaman dengan aset. Dalam hal ini yang dimaksud adalah antara pinjaman dengan aset haruslah dalam satu rasio yang wajar. Yang ketujuh yaitu ada prinsip 5C, di mana dalam hal ini yang dimaksud adalah harus diperhatikan faktor-faktor dari debitur yaitu sebagai berikut. Nah, kalau untuk yang pertama yaitu kapital yang artinya modal, yang kedua itu condition of economy atau kondisi ekonomi. Yang ketiga itu adalah kolateral atau agunan. Nah, untuk yang kedelapan yaitu adalah prinsip 5P, di mana yang prinsip 5P itu adalah party yang artinya para pihak haruslah dapat dipercaya. Nah, yang kedua yaitu purpose yang artinya tujuan penggunaan dana haruslah positif dan ekonomis. Nah, yang ketiga yaitu payment yang artinya itu kemampuan bayar dari debitur haruslah baik. Nah, untuk yang keempat itu ada profitability, di mana perolehan laba dari debitur haruslah baik. Nah, yang kelima itu ada prolection, di mana adanya perundingan yang baik bagi kredit pembiayaan tersebut. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip 3R, di mana yang pertama yaitu return atau hasil yang diperoleh debitur haruslah baik. Nah, yang kedua itu ada repayment, artinya kemampuan bayar dari debitur haruslah baik. Nah, yang ketiga itu adalah risk bearing ability, artinya kemampuan menahan risiko dari debitur haruslah baik. Sekian video dari saya tentang penjelasan pembiayaan, prinsip-prinsip, dan dasar hukum dari pembiayaan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.